Bismillah. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali kajian Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala wa nafa'ana bihi min fid dharain. Masih pada pembahasan nazar ya. Masih pada pembahasan nazar. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi min fid dharain. Kita kalau nggak salah ini sudah selesai ya sampai sini. قال القاضي ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به كخمس ما يخرج له من معشر وككل ولد أو ثمرة يخرج من أمة أو شجرة هذه. Dan berkata Al-Qadhi, ya Qadhi Hussein, apa? Wala yushtaratu ma'rifatun nadhiri, dan tidak disyaratkan pengetahuannya seorang yang bernadar terhadap objek nazar manazar bihi, objek nazarnya. Jadi misalkan objek nazarnya masih spekulatif ya, apakah boleh itu dinazarkan? Nah, ini apa namanya diperbolehkan karena memang tidak ada syarat yang bernazar itu harus mengetahui objek nazarnya ya, objek nazar. Misalkan objek nazarnya ini masih spekulatif tadi ya, masih spekulatif, masih kemungkinan ada, kemungkinan juga tidak ada ya. Nah, tapi sah untuk dinazarkan. Karena kenapa? Karena ketika memang itu ada, maka itulah nanti yang jadi wajib buat dia. Ya. Contohnya apa? Kahumsi ma yakhruju lahu ma'a mu'asyarin. Seperti misalkan saya bernazar mensedekahkan 1/5 ma yakhruju lahu min mu'asyarin, dari apa yang hasil hasil panen ya, dari tanah yang wajib zakat. Dari tanah yang wajib zakat ya. Maya khrujulahu min muasyar. Muasyar itu lahan yang wajib zakat ya. Muasyar itu lahan yang wajib zakat yang sepersepuluh, sepersepuluh atau seperlima ya. Pokoknya zakat, zakat pertanian atau zakat perkebunan. Nah itu ya muasyar. Nah, berarti bagaimana cara menghitungnya nanti? Jadi ketika misalkan ini hasil panennya ya, ini hasil panennya, maka sebelum dikeluarkan zakatnya, karena dia sudah menazarkan, maka dia dikeluarkan dulu nazarnya seperlima. Ya, dikeluarkan dulu nazarnya seperlima, baru sisanya dihitung. Misalkan kewajiban dia karena menggunakan tidak menggunakan alat, maka kewajibannya 1/10. Kalau menggunakan alat, maka 1/5. Nah, jadi 1/10 atau 1/5 ini di luar daripada 1/5. Jadi dihitung dulu nazarnya, habis itu baru menghitung sisanya, baru dihitung sebagai zakatnya. Ya. Nah, eh, dari hasil panen pertanian maupun perkebunan ini kan masih gambling ya, masih gambling apakah ada atau tidak, apakah nanti berhasil panen atau tidak. Tapi dia sudah menazarkan. Nah, maka di sini diperbolehkan karena apa? Karena tidak disyaratkan objek nazarnya itu harus ada dan harus diketahui. Itu tidak wajib, tidak disyaratkan. Ya. Seperti juga wakakul li waladin au thamaratin yakhruju min amati au syajarati hadhihi, atau seperti anak ya atau buah yakhruju min amati di yang keluar dari budakku atau pohonku ini ya. Misalkan dia pingin
Ini objek nazarnya adalah anak dari ininya ya, hamba sahayanya. Ya, anaknya tentu bukan anaknya si tuannya ya, karena kalau anaknya majikan otomatis dia merdeka. Tapi ini anak dari orang lain, ya, anak dari orang lain yang kebetulan itu lahir dari budaknya, ya lahir dari budaknya. Misalkan budaknya ini nikah dengan budak yang lain, nah kemudian hamil dan melahirkan. Nah anaknya ini kan tidak mengikuti tuannya, tapi mengikuti hamba sahayanya. Kalau misalkan anak itu bukan dari tuannya, nah, kecuali memang anaknya ini hasil hubungan dari budak dengan tuannya. Nah, anaknya otomatis jadi merdeka, ya otomatis jadi merdeka. Tapi ini anaknya karena si hamba sahaya ini, budak wanita ini, dia menikah misalkan dengan orang lain, baik orang merdeka atau hamba sahaya lain gitu kan. Nah, lalu mengandunglah anak. Nah, anaknya ini misalkan si si majikannya dia bernazar, anak yang keluar dari hambaku sahayaku ini ya, dan dia bukan hasil hubunganku, nah maka dia merdeka misalkan. Dia merdeka ya. Nah, padahal anaknya ini belum ketahuan apakah ada apa enggak, ya masih spekulatif ya, masih spekulatif. Nah, nah, maka boleh nazar seperti ini boleh walaupun objeknya masih spekulatif. Nah, ini tetap tetap sah nazarnya. Nanti ketika memang ada anak lahir dari budaknya, maka itu anak dari buah hamba sahaya tersebut apa? Jadi merdeka, otomatis langsung merdeka. Au thamaratin atau buah yakhruju min syajarati hadi, atau misalkan dia mau menadar memberikan ya buah yang ada di pohonnya, tapi pohonnya ini masih belum berbuah. Pas saat dia nazar belum ada buahnya. Kalau ini misalkan pohon ini berbuah, maka buahnya saya akan sedekahkan. Saya bernazar untuk mensedekahkan buah yang ada dari pohonku ini. Nah, otomatis ketika buahnya sudah ada, maka itu wajib apa namanya serah diserahkan ya, ya karena nazarnya sudah terjadi gitu kan. Karena memang tidak disyaratkan em, si yang menazar itu mengetahui apa objek objek nazar. Ya. Baik, wa dzakara aidan annahu la zakata fil khumsil mantur ya. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung bahwa menyebutkan juga bahwa tidak ada zakat di seperlima yang dinazarkan tadi. Artinya, ya, seperlima ini itu dikeluarkan duluan sebelum mengeluarkan zakat ya tadi. Ya, karena kalau dia dikeluarkan setelah zakat otomatis ya ini seperlima ini terkena zakat. Ya, seperlima ini apa? Terkena zakat. Sedangkan ini apa? Ini tidak terkena zakat. Artinya seperlimanya dikeluarkan duluan sebelum kena zakat, barulah setelah dikeluarkan seperlima, seperlima yang tadi dinazarkan ini, barulah dikeluarkan. Kalau dia dikeluarkan zakatnya, kalau dia tidak menggunakan alat maka mengeluarkan sepersepuluh. Kalau dia pakai alat maka dia satu per lima. Kebalik ya. Kalau dia pakai, kalau dia tidak pakai alat seperlima, kalau dia pakai alat sepersepuluh. Lebih gedean seperlima ya. Ya. Baik. Selanjutnya waqala ghairuhu mahaluhu in nadhara qabla ishtidad ya, qabla ishtidad ya. Dan berkata yang lainnya selain maksudnya ulama selain Al-Qadhi Husain ya, mahalluhu ya, yang tadi apa namanya nazar, nazar buah ya, nazar buah atau nazar yang seperlima tadi, in nadhara qabla ishtidad ya, dia jika dia bernazar sebelum apa buahnya itu matang ya, buahnya matang. Nah, sebelum buahnya matang. Kalau buahnya sudah ada, ya, kalau buahnya sudah ada dan sudah matang, nah maka seperlimanya ini include dizakatkan. Artinya, ya dia dizakatkan dulu, baru dikeluarkan satu per
1/5. Ya, jadi dibedakan antara buahnya sudah matang dan buahnya sebelum matang. Yang buahnya belum matang, ya buahnya belum matang dan atau belum ada buahnya, kemudian dia nazar. Nah, lalu buahnya ada dan matang, maka 1/5 nazarnya itu dikeluarkan duluan, baru sisanya dizakatkan. Sedangkan kalau dia nazarnya ketika buahnya sudah matang, ya, ketika buahnya sudah matang, layak untuk dipetik, maka ya dia dizakatkan terlebih dahulu, barulah dikeluarkan 1/5 untuk nazarnya, gitu ya. Baik, selanjutnya wa yasihun nadhru lil janin, dan juga sah nazar untuk janin. Misalkan dia janin sekarang kalau tadi objek nazar ya, kalau sekarang eh, al-manzuru lahu ya, seseorang yang dinazarkan. Ya, jadi apa namanya? Saya bernazar memberi sesuatu ini untuk janin. Nah, gitu. Jadi janinnya ini objek yang diberikan nazar ya. Objek yang diberikan apa? Nazar. Nah, boleh nggak janin? Padahal janin ini juga masih spekulatif. Nanti bisa lahir, bisa enggak, gitu kan? Nah, maka di sini disebutkan wa yasihun nadhru lil janin, dan sah nazar diperuntukkan untuk siapa? Untuk janin. Jadi misalnya saya nazar memberikan harta saya ini untuk janin yang ada di dalam perut misalkan istri saya, atau misalkan apa namanya wanita lain gitu kan. Yang penting ini nazar untuk si fulan yang masih ada dalam perut gitu kan. Ya, jadi boleh. Nah, di sini sah dan boleh. Kal wasiyatilahu, sebagaimana mewasiatkan, ya, mewasiatkan kepada janin yang belum lahir. Itu juga boleh, ya. Itu juga boleh. Bal aula, bahkan itu lebih utama, bahwa nazar untuk janin itu lebih utama daripada wasiat untuk janin, ya. Lalil mayit, ya, tapi tidak sah ya nazar untuk siapa? Untuk mayit, ya. Kenapa? Karena mayit tidak memanfaatkan nazar tersebut, gitu kan. Ya, misalkan saya bernazar memberikan harta ini untuk mayit fulan. Nah, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena si mayit itu ya tidak bisa memanfaatkan apa yang saya nazarkan, gitu. Ya, apa yang saya nazarkan tidak bisa bermanfaat bagi si mayit. Nah, illa liqabri syekh fulani al fulani. Nah, kecuali ya dinazarkan untuk kuburan syekh fulan, gitu kan. Nah, maka kalau misalkan nazar, saya nazar memberikan ini untuk kuburan. Nah, maka itu sah-sah saja, tapi yang dimaksud apa? Yang maksudnya apa nanti? Bukan diberikan ke kuburan, karena kuburan itu tidak memanfaatkan nazarnya dia, gitu kan? Nah, kan kuburan nggak bisa memanfaatkan, tapi untuk kepentingan kuburan tersebut, kayak misalkan untuk membersihkan, gitu ya, atau untuk untuk apa namanya? Misalkan ada yang misalkan berziarah, gitu kan. Nah, yang berziarah misalkan ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh si peziarah itu. Nah, itu juga diperbolehkan. Ya, jadi yang dimaksud bukan kuburannya, bukan kuburan memanfaatkan nazar tersebut, tapi apa? Manfaat-manfaat yang bisa digunakan oleh kepentingan yang berkaitan dengan kuburan. Misalkan penerangan, ya. Kemudian misalkan ada apa ya? Atau misalkan ada yang bersih-bersih, ya. Ada yang bersih-bersih, maka diberikan kepada yang bersih-bersih, gitu kan. Atau misalkan ya pada intinya yang berkaitan dengan manfaat yang ada di kuburan itu. Makanya
kenapa di sini disahkan? Bukan karena kuburannya memanfaatkan hasil nazar tersebut, bukan, tapi karena ada manfaat yang bisa dimanfaatkan yang berkaitan dengan kuburan, ya, seperti penerangan, ya. Waroda bihi kurbatan, dan dia eh, memaksudkan itu sebagai kurbah, ya, ibadah. Sama kaisrojin, seperti penerangan, yuntafa'u bihi, yang bisa dimanfaatkan. Nah itu, jadi maksudnya itu, ya. Kalau mayit tadi tidak sah, ya, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh si mayit, tapi kalau kuburan masih bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti apa? Seperti penerangan. Misalkan saya bernazar bersedekah untuk kuburan Syekh Fulan, maka yang dimaksud adalah ketika bernazar seperti itu, ya, itu adalah untuk dimanfaatkan yang berkaitan dengan kuburan kuburan tersebut, ya, seperti tadi penerangan. Awit toroda urfun, atau misalkan ada uruf, ya, kebiasaan yang berkaitan dengan eh, hal tersebut, ya, misalnya yang berkaitan dengan kuburan tadi, ya. Awit toroda urfun, ya, fayuhmalun nadhru lahu ala dzalik, maka nazar tersebut itu karena apa, dikembalikan ke uruf, ya, entah mau buat penerangan atau misalkan untuk kebersihan, ya, atau untuk yang lain. Intinya ketika misalkan ada kebiasaan di daerah tersebut, jika ada yang nazar, maka ini disesuaikan dengan peruntukannya apa nih? Misalkan si penazar dia tidak menentukan untuk apa, bilangnya cuma untuk udah حينما نرى buat di kuburan التأثير أو aja. في باب الشهوات Nah, ini ketika dia tidak ditentukan, tidak didefinitifkan, maka معه هذا الحديث huruflah yang mendefinitifkan. Ya, سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل بعد. ya, kalau misalkan hurufnya menyesuaikan itu, hurufnya biasa sesuai dengan apa namanya, kebiasaan itu untuk penerangan, maka untuk penerangan. Tapi kalau misalkan untuk kebersihan, maka untuk kebersihan ataupun yang lainnya, ya. Wa yaqa'u li ba'dil awam, atau wa yaqa'u li ba'dil awam, ya, awam, karena ini mimnya yang tasydid, ya, bukan wawnya, ya. Mimnya yang tasydid karena dari kata ammatun, ya, mimnya. Wa yaqa'u li ba'dil awam, dan sering terjadi, ya, dari kalangan orang awam, ya, lafaz apa, ja'altu hadzal lin nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjadikan ini, ya, maksudnya mensedekahkan ini untuk siapa, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini nabi menjadi objek yang diserahkan nazarnya, ya, apakah sah atau enggak. Nah, sedangkan nabi itu tidak bisa memanfaatkan nazar tersebut, ya, sedekah tersebut, ya, maka apakah ini dihukumi sah atau enggak. Nah, fayasihu, maka itu sah. Di sini katakan fayasihu, maka itu sah. Kama buhitha, sebagaimana yang dibahas oleh para ulama. Kenapa? Liannahu ishtahara fi urfihim lin nadri, karena itu, ya, lafaz tersebut, ya, ini sudah cukup dikenal di apa namanya, urf atau kebiasaan mereka, kebiasaan orang awam itu diperuntukkan untuk apa? Nazar, ya. Nah, diperuntukannya untuk siapa? Wa yusrafu lima solihil hujratil nabawiyah, maka itu diperuntukkan untuk maslahat, ya, apa namanya, kamar kamarnya Nabi, yaitu tempat eh, di kubur eh, di kuburnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pahami, ya. Nah, ini namanya majaz majaz akli, ya. Ini namanya majaz apa? Majaz akli. Majaz akli. Makanya kalau kita lihat lafaz-lafaz dari orang awam yang sekiranya memang agak rancu, ya, agak rancu, eh, kita tidak bisa langsung judgement terlebih dahulu untuk hukuman-hukuman yang misalkan ke arah yang sebenarnya mungkin orang awam tersebut tidak menghendakinya, ya, tidak menghendakinya, ya. Kita ambil eh, apa namanya, interpretasi makna yang apa
yang kemungkinan itu dikehendaki, ya, yang kemungkinan itu dikehendaki. Ini kan ja'atu hadan lin nabi, yang maksudnya adalah lima solihil hujrahan an-nabawiyah. Maksudnya ini walaupun ini menyandarkan ini ke nabi, tapi yang dimaksud adalah menyandarkan ke maslahat yang berkaitan dengan kabarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana tadi ke kuburan gitu ya. Bukan yang dimaksud adalah memberikan kuburan tersebut. Kalau memberikan kepada kuburan nanti kan jadinya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi ketika dia sudah ngomong udah ini sedekahin aja untuk kuburannya Syekh Fulan. Nah, maksudnya bukan memberikan sedekah kepada kuburan Syekh Fulan karena nanti tak jatuhnya jadi mubazir, ya. Tapi yang dimaksud adalah yang dimaksud adalah maslahat-maslahat yang berkaitan dengan kuburan Syekh Fulan tersebut gitu ya. Baik, selanjutnya qala Subukiyu, ya, berkata Imam Subuki, wal aqrabu indi, ya, dan yang lebih dekat menurutku, ya, kata Imam Subuki, fil ka'bati wal hujrati syarifati wal masajidi thalathati, ya, bahwa jika ada orang yang bernazar diperuntukkan untuk Ka'bah, untuk kamar Nabi Muhammad SAW, wal masajid thalatha, dan masjid, tiga masjid, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, apa, anna man kharaja min malihi an syai'in laha waqtadal urfu waqtadal urfu sarfahu fi jihatin min jihatiha surifa ilaiha waqtasat bihi. Nah, jadi apa namanya, di sini katakan bahwasanya jika eh, ada sesuatu yang keluar dari hartanya, ya, diperuntukkan untuk salah satu dari tiga ini, Ka'bah, kamar Nabi, ataupun salah satu dari tiga masjid yang mulia, maka waqtadul urfu, dan secara uruf itu diperuntukkan untuk kemaslahatan dari tiga tempat tersebut, ya, maka itu diperuntukkan untuk kemaslahatan tersebut, ya, surifa ilaiha waqtasad bihi, maka itu diperuntukkan untuk kemaslahatan tersebut. Saya nazar untuk Ka'bah, maksudnya misalkan seandainya maksudnya kita harus kembalikan ke uruf. Tapi misalkan secara uruf, oh ini ketika ada yang bilang saya nazar untuk Ka'bah, oh dimaksud untuk membeli sutroh Ka'bah misalkan, ya, kiswah Ka'bah, maafkan, untuk membeli apa, kiswah Ka'bah, maka itu diperuntukkan untuk membeli kiswah Ka'bah. Nanti tergantung bagaimana uruf, ya, al al urf, ya, al al adatu, kaidahnya al adatu muhak muhakkamah, ya, bahwasanya kebiasaan itu apa, menjadi payung hukum, ya, payung hukum. Tapi tentu di mazhab Syafi'i kebiasaan ini peringkatnya ketiga, ya, setelah syariah. Ada ketentuan dari syariat. Kalau tidak ada maka kembali ke al-lughah. Kalau tidak ada barulah ke kebiasaan. Ya. Jadi jangan kebiasaan dulu. Kita cari dulu ada nggak pakem dari syariat. Kalau nggak ada kita kembalikan ke bahasa. Kalau nggak ada kita kembalikan ke kebiasaan. Baik. Qala Syekhuna, berkata Syekhnya mu'alif, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, fa illam yaqtadil urfu syai'an. Nah, kalau misalkan nggak ada ketentuan pakem, nggak ada pakem khusus dari uruf, ya, falladhi yattajihu, maka pendapat yang wajih, aujah, ya, atau roji, annahu yurja'u fi ta'yinil masrif li ra'yi nadhiriha. Maka itu dikembalikan bagaimana menentukan untuk peruntukan nazar itu, yaitu dikembalikan ke siapa? Ke nazir wakafnya. Ya, ke nazir apa? Wakafnya. Misalkan penanggung jawab, ya, penanggung jawab wakaf tersebut, orang yang mengelola wakaf, ya. Nah, makanya kalau terkait dengan pengelolaan wakaf, ya, terkait dengan nazir wakaf ini, sebelum dia beristihad sendiri, ya, jadi pertama pertama kaidahnya gini, ya, ini sebagai nazir, ya, harus paham, ya. Yang pertama apa ya? Syartun nazir, eh
syartun nazir, syartun nazir, syartun nazir ya. Syartun nazir karena si syariah. Syartul wakif sih, wakaf ya. Sebentar ini ada saya agak rancu dengan wakaf sebentar. Ini kaidahnya harusnya syartul wakif, bukan syartul nazir. Baik, saya lewat dulu. Nah, jadi kalau misalkan tadi kan dia bernazar untuk Ka'bah, bernazar untuk apa? Hujrah Nabawiyah atau salah satu dari tiga masjid yang mulia tadi, maka kalau misalkan secara uruf itu tidak menentukan, ya, saya nazar untuk Ka'bah, saya nazar untuk Hujrah Syarifah, saya nazar untuk Masjidil Aqsa, saya nazar untuk Masjid Nabawi, saya nazar untuk Masjid Masjidil Haram. Nah, sedangkan secara uruf tidak ada yang menentukan ini dia dialokasikan untuk apa, ya. Maka faladhi yattajih, maka pendapat yang mu'tamad atau rajih, anahu yurja'u fi ta'yinil masrif, maka dikembalikan untuk menentukan peruntukannya untuk siapa. Nah, li ra'yi nadhiriha kepada nadhir wakaf dari tiga tempat tadi. Ya, nadhir wakaf dari tiga tempat tadi. Ka'bah, ya, Hujrah Syarifah atau tiga masjid tadi, ya. Nadhir atau pengelola lah, bukan nadhir wakaf, tapi pengelola pengelola dari tempat-tempat tadi, ya, pengelola dari tempat-tempat tadi. Baik, selanjutnya qala wa dhahirun anna al-hukma kadzalika fi an-nadhri li masjidin ghairiha. Nah, dan itulah hukum, ya, yang berlaku juga jika dia bernazar ke selain dari tiga masjid tadi. Misalkan saya mau bernazar ke Masjid Istiqlal, maka kalau tidak ada uruf, ya, yang menentukan itu diperuntukkan untuk apa, maka dikembalikan ke pengelola Masjid Istiqlal gitu ya. Tafadhol, ini ada yang resign. Ya, Silakan. Ustaz. Hmm. Eh, Masih kaitan sama nadar, tapi mungkin kasusnya berbeda, Ustaz. Lebih ke puasa sini. Hmm. Eh, Misal ada orang nadar untuk puasa eh, berturut-turut gitu, Hmm. sekian hari atau sekian waktu. Berarti Hmm. kalau misalnya seandainya dia eh, bolong satu, terulang lagi dari awal, Ustaz. Wajib Iya, sesuai diulangi. dengan kita udah pernah bahas ya. Sama nanti ini kaitannya juga terkait dengan misal eh, dia menadakan puasa misalnya Senin Kamis berturut-turut gitu selama sebulan. Hmm. Berarti kan 4 minggu. Hmm. Tapi di minggu kedua atau ketiganya dia ada uzur me- eh, untuk ambil rukhsah tidak puasa seperti misalnya safar atau apa gitu. Nah, apakah kalau misalnya di safar dia tetap wajib melaksanakan nadarnya itu atau eh, dia bisa nggak puasa tapi nanti konsekuensinya dia Kalau ada, ulang lagi dari awal atau dia tetap bisa hmm, lanjutin perhitungan waktunya yang sudah berlalu gitu. iya, eh ini kan ada nih, ya. Kalau misalkan dia ini ya, ada uzur ya, ada uzur kan? Mm-mm. Kalau Hmm. safar jauh sekali gitu. Iya, ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat. Kalau yang ditulis oleh siapa? Mu'alif lam yajibil qada'u. Nah, itu pendapat yang diroji nama mu'alif dan itu pendapatnya Imam Romli juga. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar wajib dikodok ya, wajib dikodok. Kalau misalkan di misalkan tadi puasa Senin Kamis secara berturut-turut selama sebulan ya, terus ada satu hari dia tidak bisa gitu kan. Mm-mm. Hmm. Kalau menurut pandangan Imam Romli itu tidak wajib dikodok.
Sedangkan menurut pandangan Imam Ibnu Hajar itu wajib diqodho. Nah, tidak wajib diqodho ini maksudnya dia berarti ya, misal di minggu kedua Kamisnya dia bolong Ustaz. Terus Ya ya udah, minggu ketiga dia lanjut eh, aja gitu sampai minggu lanjut keempat. aja. Tidak perlu bayar kafarat juga karena kan nazar tabarur itu tidak wajib, tidak perlu bayar kafarat. Nah, Nazar tabarur ya. Dia ketika dia tidak mampu untuk melaksanakan nazarnya, maka ya dia tunggu sampai mampu gitu, ya. Dia tunggu sampai mampu. tapi kalau kaitannya dengan yang berturut-turut memang dia tetap harus berturut-turut Ustaz. Nggak boleh bolong sama sekali gitu ibaratnya. Iya. Heeh. Ya tadi kalau ya tergantung ke ini dia ya, kesiapan dia ya. Kalau misalkan dia bisa, maka dia wajib untuk melaksanakan. Tapi kalau misalkan ada uzur tadi, ya tadi dia ada dua pendapat apakah wajib qadha atau enggak. Nah, itu eh, pendapat Imam Nawawi tidak wajib, pendapatnya Imam Ibnu Hajar dia wajib qadha. Itu Ya, kalau Ustaz. ya, afwan. Em, baik, kita lanjut ya. Oke, wa afta ba'duhum fi in qadallahu hajati fa alayya lil ka'bati kada. Dan sebagian ulama berfatwa dalam permasalahan in qadallahu hajati, jika Allah menunaikan hajatku fa alayya lil ka'bati kada, maka wajib bagi saya untuk Ka'bah sekian sekian gitu kan. Nah, bi annahu yata'ayyanu lima solihiha. Maka itu otomatis untuk kemaslahatan Ka'bah. Nah, ini fatwa sebagian ulama bahwa tidak dikembalikan ke adat tapi langsung ke maslahat, ya. Bukan dikembalikan ke adat tapi dikembalikan ke maslahat. Bukan dikembalikan ke adat, bukan dikembalikan ke nazirnya tapi langsung di apa ya ta'ayyanu lima sholih, ya. Langsung dikembalikan ke maslahat daripada Ka'bah itu, ya. Wala yusrafu li fuqara'il haram. Tapi tidak boleh dan tidak tapi bukan apa tidak boleh diperuntukkan untuk apa orang-orang fakir di tanah haram, misalkan haram Maki ya, tanah haram Mekah, ya. Kamadalla alaihi kalamul muhadzab, sebagaimana yang ditunjukkan oleh perkataan Imam Nawawi di dalam perkataan Imam Syirazi dalam Al-Muhadzab. Ya, Syirazi ya. Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab. Wasaraha bihi jam'un mutaakhirun, dan itulah yang ditegaskan oleh sebagian ulama mutaakhirun. Jadi kalau kita tadi konklusikan dari masalah ini, jika tidak ditakyin ya, jika tidak ditakyin ini tidak ditentukan, tidak didefinitifkan ini nazarnya untuk apa, hanya disebutkan nazar untuk Ka'bah, nazar untuk masjid. Nah, ada ada pendapat yang menyatakan kembalikan ke adat, ya, ya. Kalau misalkan nggak ada adat maka ke pengelola. Nah, ada pendapat yang menyatakan langsung ke maslahat, ya, ke dari maslahat dari eh, yang diperuntukkan nazar tersebut, ya. Baik. Kayak misalkan gini, saya nazar untuk masjid. Nah, nggak dijelasin tuh nazarnya mau dibeliin karpet kah, mau dibeliin alat kebersihan kah, mau dibuat untuk pembangunan masjid kah. Nah, ini ya apa? Apakah dikembalikan ke adat? Ada yang menyatakan dikembalikan ke adat. Ada kalau misalkan nggak ada adat yang mendefinitifkan maka kembalikan ke pengelola. Kalau nggak dikembalikan ke maslahat. Ya ya ada beberapa pendapat ini. Ya, makanya ketika ada yang bersedekah secara mutlak, ya, bersedekah, nazar, ya. Nah ini silahkan sebagai pengelola, ya, sebagai pengelola kita bisa
memakai dana ini, ya tentu untuk kemaslahatan masjid ya, tentu untuk kemaslahatan masjid, ya, dan tidak perlu meminta izin daripada si yang bersedekah itu. Ya kita pakai untuk pembangunan masjid, kita pakai untuk eh, misalkan apa ya, aset masjid gitu kan, ataupun yang lain. Yang penting berkaitan dengan apa, masjid. Nah tapi bukan untuk misalkan fakir miskin, ya. Fakir miskin ada di daerah itu nggak boleh, ya. Wala yusrafu li fuqara'il haram, ya. Berbeda ya antara maslahat masjid atau maslahat yang diwakafkan dengan fakir miskin ini. Fakir miskin memang kategorinya maslahat tapi bukan berkaitan dengan sesuatu yang dinazarkan gitu. Baik. Walau nadhara syai'an lil Ka'bah, dan jikalau dia nazar sesuatu untuk Ka'bah wa nawa sarfahu li qurbatin muayyanah, dan dia niat mendistribusikan nazarnya itu untuk satu ibadah tertentu, ya, dia secara lafaz ketika memberikan itu tidak ditakyin, tidak didefinitifkan, tapi di dalam niatnya dia sudah ada definitif, dia ada secara definitif, dia sudah menentukan. Misalkan saya niatnya untuk penerangan kal israj, ya. Ta'ayyana sarfu fiha in ihtaja lidzalika. Maka eh, langsung definitif diperuntukkan untuk itu sesuai dengan niatnya. Nah, tapi dengan catatan ini ihtaja lidzalika. Kalau memang itu dibutuhkan untuk yang sesuai dengan niatnya, ya. Ini ihtaja lidzalika. Wa illa bi'a wa surifa li masalihiha. Kalau misalkan tidak diperlukan, maka itu dijual wa surifa li masalihiha, dan didistribusikan untuk kemaslahatan yang lain. Ya. Misalkan nih ada sejumlah uang, saya nazar sejumlah uang misalkan 1 juta ke masjid. Ya, ini sebagai nazar saya gitu kan. Di niatnya ini untuk penerangan di masjid misalkan. Ya. Kalau memang masjid butuh, maka itu harus diperuntukkan untuk penerangan. Tapi kalau misalkan masjidnya nggak butuh, oh ternyata butuhnya buat pembangunan, ya maka, nah itu boleh diperuntukkan untuk pembangunan kama stadharahu syekhuna, sebagaimana yang di ini kan oleh saya, apa ya, bingung menerjemahkan istadhar, tapi kalau ini ya, ya mungkin bahasa namanya sebagaimana yang dirojihkan oleh Imam Ibn Hajar alaihi tami, ya. Baik, kemudian walau nadhara isroja nahwi syama'in au zaitin bi masjidin soha in kana thamma man yantafi'u bihi walau ala nudurin wa illa fala, ya. Jikalau ada yang bernazar untuk penerangan, ya, apa namanya, menerangi misalkan lilin, ya, atau minyak, ya, di salah satu masjid, ya, intinya untuk penerangan, ya, nazar untuk penerangan masjid, sah saja ingka nasa memandang tafi'u bihi, kalau misalkan memang ada yang memanfaatkannya walau ala nudurin, walaupun dimanfaatkan jarang-jarang, ya. Wa illa kalau misalkan gak ada yang manfaatkan, fala maka tidaklah sah nazarnya, ya, maka tidaklah sah nazarnya. Nah makanya sini penting pengelola, ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau sedekah, jangan asal sedekah, ya. Sedekah benar-benar memang ada yang memang nilai kebermanfaatannya ada, ya. Nilai manfaatnya ada. Karena kalau nilai manfaatnya tidak ada, jatuhnya apa? Idhoatul mal, ya. Kalau bahasa kita yang mubazir, ya. Atau idhoatul mal, menyia-nyiakan harta, ya. Menyia-nyiakan harta. Ya, walaupun niatnya sedekah, walaupun niatnya kebajikan,
Tapi kalau misalkan tidak ada yang memanfaatkan, nah itu sama saja apa? Itu atul mal. Wala nadhara ihda'a manqulin ila Makkah lazimahu naqluhu wa tasadduqu bi sebelum saya ke sini. Nah, ini sebagaimana kita nazar nih. Nazar ataupun wakaf ya. Ini pokoknya intinya memberi ya. Mau nazar mau baik dengan cara nazar atau dengan cara wakaf atau dengan cara sedekah. Contoh misalkan wakaf Quran di Mekah. Ini ada postingan ya untuk banyak sekali yang nazar Quran, banyak sekali yang nazar misalkan kursi. Nah, itu udah tidak ada manfaatnya lagi gitu ya karena kan Quran Quran itu berlebih ya, belum lagi Quran itu diperbaharui terus gitu kan, ketika misalkan ada yang rusak sedikit saja itu dilempar gitu kan, bukan dilempar maksudnya dipindahkan ke masjid yang lain gitu kan, sama pengelola Masjid Haram atau Masjidil Nabawinya gitu kan. Nah, ketika kita wakaf Quran ke situ, nah justru malah jadi apa? Atul mal ya. Niat kita untuk supaya bisa dibaca ya oleh banyak orang baik dari seluruh dunia gitu kan. Nah, belum lagi para ustadz itu yang menjadi pembimbing umroh, pembimbing haji juga ya memotivasi itu. Tapi ternyata itu kan situ idolatul mal, ya. Idolatul mal, buang-buang harta. Nggak boleh, walaupun niat kita baik di situ. Ya, nah, oleh sebab itu ya ini jika eh, apa namanya, ya ini juga para ustadz jangan sampai juga memotivasi jamaahnya ya, tapi dia tidak melihat tujuan ya daripada eh, itu semua gitu ya. Jangan juga kita zohiri ya, zohiri tanpa memandang nilai manfaat ya, terlalu tekstualis ya. Ini kalau kita mewakafkan Quran nanti insya Allah dapat pahala gini-gini. Iya memang, tapi kalau misalkan tidak ada nilai manfaatnya, nah ini maka jadi akan itu atul mal. Ya kita misalkan wakaf Quran ya, tadi wakafnya di Masjidil Haram ya, kalau misalkan dia baca baca Quran pahalanya banyak ya kan. Eh, Nanti kalau dibaca oleh banyak orang itu nanti pahalanya, belum lagi bacanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu kan. Terusnya wakaf kursi. Nah, wakaf kursi juga untuk orang yang sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ternyata kursinya tidak dimanfaatkan, justru malah dibuang-buang kan sama pengelola gitu. Ini jangan ya. Makanya niat baik ya harus sesuai dengan tujuannya. Ya. Jangan sampai tadi itu atul mal. Ya, prinsip hifdzul mal itu juga prinsip juga dalam dalam Islam menjaga harta gitu. Baik, walau nadhara ihda'a manqulin ila Makkah lazimahu naqluhu. Jika dia jikalau dia bernazar ya untuk menghadiahkan sesuatu barang yang bisa dipindahkan ila Makkah ke Mekah ke Mekah lazimahu naqluhu, maka dia wajib untuk memindahkan barang tersebut ya wa tasadduqu bi'ainihi, dan dia bersedekah dengan barang tersebut ala fuqara'il haram, ke orang fakir miskin yang ada di tanah haram, malam yu'ayyin qurbatan ukhra ya. Jikalau dia memang tidak mendefinitifkan ibadah selain sedekah ya, ibadah selain sedekah. Misalkan kata bil Ka'bati seperti apa namanya memberikan wangian ke Ka'bah ya, saya serifuhu ilaiha. Maka kalau misalkan dia ada niat, dia yang definitif misalkan, oh barang ini eh, dihadiahkan dan disedekahkan, atau uang ini ya saya sedekahkan ke Mekah, maka dia wajib membawa uang itu ke Mekah. Kemudian kalau niatnya dia untuk eh, apa namanya memberikan wangian ke Ka'bah, maka uang itu diberikan wangian dan dia memberikan wangian atau parfum itu ke Ka'bah ya, yasrufuhu ilaiha.
Baik, selanjutnya wa 'alan nadhiri mu'natu isalil hadil muayyan ilal haram fa in kana mu'siran ba'a ba'dahu linaqlil baqi fa in ta'assara naqluhu ka'aqarin aw hajari roha ba'ahu walau bi ghairi idzni hakimin wa naqala thamanahu wa tasaddaqa bihi ala fuqara'il haram. Dan bagi orang yang bernazar, ya ongkos eh, apa namanya memindahkan ini ya, memindahkan apa namanya hadiah tadi, ya, yang sudah didefinitifkan tadi ke haram. Ya, ongkosnya juga dia tanggung. Kalau misalkan dia nazar, oh ini barang ini saya sedekahkan ke tanah haram, ya maka ongkos ongkosnya juga wajib untuk ditanggung. Hmm. Paling namu asyiran, kalau misalkan dia tidak mampu, ba'a ba'dahu, maka dia jual sebagiannya linak lil baqi untuk eh, jadi sebagiannya dijual untuk apa namanya supaya sebagian yang lain itu bisa didistribusikan di tanah haram. Fa'in ta'assara naqluhu, kalau misalkan sulit untuk dipindahkan ke akorin seperti akor itu bangunan, ya, au hajari roha atau batu yang untuk batu penggiling, ya, roha itu menggiling atau batu penggiling misalkan ba'ahu maka itu dijual, ya. Kalau sulit untuk dipindahkan seperti bangunan atau misalkan tadi batu penggiling, maka ba'ahu dia jual walau bi ghairi idzni hakimin, walaupun tanpa izin pemangku kebijakan, ya, walau bi ghairi idzni hakim. Wana qala samanahu, dan dia eh, yang dia serahkan ke sana adalah samannya atau uangnya, uang hasil jualannya. Watasaddaqu bihi ala fuqara'il haram, dan dia sedekahkan itu ke orang fakir miskin yang ada di tanah haram. Wa hal lahu imsakuhu biqimatihi aula, dan kalau misalkan tadi sulit untuk apa namanya dipindahkan tadi, ya, apakah dia boleh untuk menahan eh, menahan menahan untuk tidak menjualnya, ya, atau tidak, maka di sini ada dua pendapat. Ya, artinya kalau dia tadi sulit untuk memindahkan, dia udah bernazar misalkan batu giling ini untuk di tanah haram, nah tadi kan ini sulit untuk dipindahkan, nah maka apakah dia boleh menahan barang tersebut dan tidak menjualnya, atau dia harus menjualnya dan mensedekahkan apa namanya uangnya itu ke tanah haram. Nah, itu ada dua pendapat. Ini terkait dengan nazar, ya. Pada intinya, ya, yang pada intinya jika dia nazar, ya, nazar ini kan harus sesuai dengan peruntukan. Kalau nazarnya dia, lafaz nazarnya dia secara mutlak, maka yang pada intinya adalah tadi ditentukan oleh uruf atau ditentukan oleh pengelola atau langsung ke maslahat. Itu, ya, pembahasan intinya itu, ya. Baik, walau nadhara salata fi ahadil masajid thalathah ajza'a ba'duha an ba'din. Jikalau dia nazar salat di salah satu dari tiga masjid, misalnya tiga masjid ini adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa, ajza'a ba'duha an ba'din. Maka dia salat di sebagiannya itu sah, ya, untuk jadi misalkan saya nazar di salah satu dari tiga masjid untuk sholat di salah satu dari tiga masjid, maka jika nih misalkan dia sholat di Masjidil Aqsa, itu sudah menggugurkan nazar dia. Dia tidak perlu lagi sholat di Masjid Nabawi ataupun di Masjid Haram untuk menggugurkan nazarnya. Ya, jadi sholat di salah satu, misalkan dia
dia tidak mendefinitifkan dari salah satu tiga masjid ini. Tapi dia cuma ngomong, saya nazar sholat di salah satu dari tiga masjid ini, ya, maka sholat di masjid manapun dari tiga ini, nah itu menggugurkan apa? Menggugurkan nazar. Ya, jadi ajaza ba'duha an ba'di. Itu tadi kalau misalkan tidak definitif ya, mutlak, nazarnya mutlak. Nah, sekarang nazar muayyan. Kalau misalkan nazar di Masjidil Aqsa, apakah sah jika dia tidak sholat di Masjidil Aqsa, tapi sholatnya malah di Masjidil Haram? Nah, apakah gugur nazarnya? Nah, di sini فإذا نذر الصلاة في المسجد الأقصى تجزئ الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد المدني. Ya, maka kalau misalkan, ya, kalau kalau tadi nazarnya mutlak maka salah satunya saja itu sudah sah. Tapi kalau misalkan nazarnya ini muayyan, sudah definitif, saya mau saya nazar sholat di Masjid Al-Aqsa, maka baik dia sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu menggugurkan nazarnya. Tapi misalkan saya nazar untuk sholat di Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, maka tidak sah atau tidak gugur nazarnya jikalau dia cuma sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa. Karena kenapa? Karena secara fadilah, ya, secara fadilah Masjidil Haram itu lebih utama daripada Masjid Nabawi dan juga lebih utama daripada Masjidil Aqsa. Ya, kalau itu definitif, ya, kalau definitif maka yang mafdul atau yang derajatnya di bawah itu tidak menggugurkan nazar yang di masjid yang derajatnya lebih lebih atas. Kecuali dia nazarnya di masjid yang derajatnya di bawah, maka itu sah di, dilaksanakan di masjid yang derajatnya lebih lebih utama, gitu ya. Kali i'tikaf sebagaimana i'tikaf. Ya, begitu juga permasalahan i'tikaf. Misalkan saya i'tikaf di mau i'tikaf di Masjidil Haram, maka tidak sah atau tidak gugur kalau misalnya dia itikaf di Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Atau misalkan saya nazar itikaf di Masjid Aqsa, maka sah dan gugur kalau misalnya dia itikaf di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Wala yujzi'u alfu salatin fi ghairi Masjidil Madinah an salatin nadharaha fihi. Nah, dan tidaklah sah 1.000 salat di selain Masjid Madinah untuk menggugurkan salat yang dinazarkan di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ya, misalkan dia nazar untuk sholat di Masjid Nabawi. Nah, apakah gugur nazar dia dengan melaksanakan 1.000 sholat? Ya, walaupun memang pahalanya 1.000 kan, 1.000 kali apa 1.000 sholat kan, sholat di Masjid Nabawi itu seakan-akan 1.000 sholat di masjid yang lainnya kan gitu. Nah, misalkan dia eh, apa melakukan 1.000 sholat di Masjid Istiqlal misalkan. Apakah itu menggugurkan nazar dia untuk sholat di Masjid Nabawi? Nah, itu tidak menggugurkan. Kaksihi sebagaimana sebaliknya. Kama la yujzi'u. Nah, ini juga sama. Kama la yujzi'u qiraatul ikhlas. Ya. Sebagaimana juga tidak dapat menggugurkan, ya, kama la yujzi'u arti tidak sah juga membaca al-ikhlas an thuluthil Qur'anil mandzur untuk sepertiga Al-Quran yang dinazarkan. Misalkan saya nazar untuk membaca sepertiga Al-Quran. Nah, dia hanya membaca surat Al-Ikhlas. Apakah sudah menggugurkan? Enggak, ya, tidak menggugur, tidak menggugurkan. Atau apalagi misalkan saya nazar menghatamkan Al-Quran, ya, dia hanya baca surat Al-Ikhlas 3 kali karena surat Al-Ikhlas itu apa yu'adilu misalkan thuluts Al-Quran. Enggak, ya, tidak menggugurkan nazarnya.
Eh, Baik, saya cukupkan dulu sampai sini ya. Insya Allah, ini pembahasannya kita pending pekan depan. Baik, ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada kita tutup ya. Kita akhirin baca hamdalah dan majlis. Alhamdulillah, subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.